Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa dengan NIM 2210202007. Dan saya Claudia Nasution 2210202004. Dan saya Mutia dengan NIM 2210202009. Kali ini akan membahas mengenai teori Count of Experience Edgar Dale. Edgar Dale menyatakan bahwa daya ingat peserta didik terkait pada proses pembelajaran yang dilakukan yakni sebagai berikut. Peserta didik mungkin mengingat 20% dari apa yang dibaca atau didengar. Peserta didik mungkin mengingat 30% dari apa yang dilihat. Dan peserta didik mungkin mengingat 50% dari apa yang didengar dan dilihat. Peserta didik mungkin mengingat 70% dari apa yang dikatakan. Peserta didik mungkin mengingat 90% dari apa yang dilakukan. Count of Experience Edgar Dale ini memberi arti bahwa dalam menggunakan media pendidikan, mula-mula berupaya dengan media yang paling konkret sampai ke abstrak, yaitu direct purposeful experience atau pengalaman secara langsung. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar koneksionisme Edward Lee Thorndike. Nah, teori belajar Thorndike ini disebut dengan koneksionisme karena belajar adalah proses pembentukan hubungan antara rangsangan dan tanggapan. Teori belajar koneksionis merupakan teori belajar yang berfokus pada perilaku manusia. Teori ini berpendapat bahwa orang belajar sebanyak mungkin tentang adanya hubungan antara stimulus dan respon melalui proses yang berulang. Mempelajari teori koneksionis ini sangat diperlukan. Teori ini juga sering disebut sebagai trial and error untuk menilai respon terhadap rangsangan tertentu. Stimulus adalah perubahan lingkungan eksternal yang menandakan suatu perilaku, dan respon adalah tindakan yang disebabkan oleh stimulus. Nah, berdasarkan konsep teori ini muncullah 3 hukum. Yang pertama itu ada hukum kesiapan, yang kedua ada hukum latihan, dan yang ketiga itu ada hukum efek. Baiklah, selanjutnya yaitu teori komunikasi Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku The Mathematical atau Theory of Communication. Model ini sering juga disebut model matematis atau model teori komunikasi dan dikenal sebagai model yang paling kuat atas model atau teori komunikasi lainnya. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti masalah penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini lukiskan suatu sumber yang menjadi atau menciptakan pesan dan menyampaikannya melalui suatu saluran kepada seseorang.